Validasi ini memastikan salah satunya, misalkan, oh si atribut title dari song nggak boleh kosong gitu misalkan. Atau nama si senimannya nggak boleh kosong gitu. Jadi salah satu, kalau teman-teman cek di ini, bentar ya, validation. Kalau teman-teman cek di sini, Active Record Validation di link chat, itu ada beberapa metodologi untuk ngevalidasi si atribut objeknya kayak gitu. Misalkan kalau teman-teman baca, misalkan validate name present true, berarti si si name-nya itu harus ada gitu, nggak boleh kosong. Misalkan kita coba ya, validate name present true. Control V, validate name present true. Misalkan ini saya save, kalau teman-teman coba di mana, di localhost-nya, kalau namanya saya kosongin, ini misalkan saya tekan presentasi, nah misalkan ini nih back to artist, saya mau create new artist gitu ya. Ini si formnya name saya kosongin misalkan. Saya buat ada tanggalnya, ada nationality Indonesia, misalkan. Nah, dia akan error, ada error di sini. One error prohibited this artist from being saved. Name cannot be blank. Karena apa? Karena di model ini udah saya tambahin validasinya gitu, bahwa si form name itu nggak boleh kosong, atribut name nggak boleh kosong gitu. Dia harus ada isinya. Ini biar apa? Memastikan data yang kita kesimpan nggak ada data-data yang aneh-aneh gitu. Misalkan kita data coba-coba atau apa gitu, kosong gitu. Dan si validasi ini macam-macam bentuknya. Ada yang misalkan kayak email, itu tuh ada validasinya beda lagi gitu, karena dia harus mengidentifikasi, misalkan @gmail.com, itu harus teridentifikasi gitu. Formatnya sebagai format email kayak gitu. Terus password dia juga ada beda lagi validasinya, ada enkripsinya juga gitu. Ini macam-macam, ada apa? Kita bisa nge-setup mengkonfigurasi message-nya kayak gitu. Terus ini case sensitive ada lagi nantinya. Ini teman-teman harus baca-baca juga. Nggak bisa ini, harus baca dan dicoba. Terus ini kalau ini adalah end date, ini formatnya biasanya date time. Dia komparasiin greater than start date gitu misalkan. Dia ngekomparisiin dengan si atribut sebelumnya gitu. Terus ini formatnya misalkan macam-macam, dan teman-teman memang harus mau nggak mau baca sendiri gitu, nggak bisa ini, dan harus dicoba case by case-nya gitu. Kayak gini nih, misalkan line-nya minimum 2 dan ada maksimumnya gitu, misalkan maksimum 50. Dan ini kayak misalkan case-nya Twitter gitu ya. Twitter kita nge-tweet nggak bisa lebih dari, dulu itu mungkin nggak bisa lebih dari 200 karakter atau 500 karakter. Dia ngevalidasinya di sini, nge-setup layernya di sini, di model ini gitu. Membangun logiknya.
Ini pengenalan ke validasi. Nanti teman-teman cek di misalkan album, song, mana-mana aja yang butuh dibuat validasinya gitu, dibuat layernya gitu. Oke, ada pertanyaan nggak untuk yang validasi? Nggak ada, Pak. Oke, ini validasi teman-teman baca sendiri nantinya. Misalkan case-nya itu nanti format, misalkan format email, format teaser. Nah, terus teman-teman juga harus ini sambil dikenalin juga. Apa? Jadi si Rails ini si Ruby, dia dibangunnya itu dari beberapa library. Saya ulangin lagi ya. Bentuknya itu adalah game file gitu. Si game itu adalah library-nya, penamaan library-nya di Ruby. Gitu. Dia berupa game. Gamenya macam-macam, ada game PropSoft, game PG, game import map Rails. Rails pun dia bentuknya sebagai game gitu. Nah, library ini punya fungsinya masing-masing dan teman-teman kalau mau belajar detailnya harus ngelihat dokumentasinya. Misalkan kayak PropSoft, ini di sini dikasih komen ada HTTP Rails PropSoft. Apa sih PropSoft itu gitu? Teman-teman cari, teman-teman baca. Nah, ada satu game yang biasanya sering dipakai itu adalah apa namanya, device ya, device game. Kalau teman-teman search di Google nanti dia muncul, ada GitHub, di develop oleh Hard Combo. Nah, si fungsi device ini dia untuk ngebantu kita ngedevelop user, entah itu sebagai user admin ataupun user biasa. Di situ ngehandle si device ini ngehandle fungsi autentifikasi gitu. Autentifikasi itu ya misalkan saya ngebuat akun, saya ngedelete akun, saya update, saya nge-reset password, fungsi-fungsi itu gitu. Nah, biasanya ada dua cara ketika kita menghandle autentifikasi gitu. Satu adalah scratch, kita ngebuat sendiri logiknya, kita ngebuat sendiri modelnya, controllernya dan view-nya, atau kita pakai library yang udah ada gitu. Nah, untuk PR berikutnya, teman-teman coba implementasi si device ini gitu. Ini untuk PR-nya ya. Teman-teman baca, teman-teman implementasi si device. Buat gimana caranya aplikasi teman-teman itu ada usernya gitu. Oke, teman-teman bisa baca dokumentasinya di sini, cara konfigurasinya. Habis itu apa-apa aja yang perlu di setup. Terus ya udah kayak gitu. Ini nih untuk PR teman-teman nanti ketika udah balik dari kantor gitu. Kan teman-teman di kantor sampai hari Rabu ya. Nah, PR-nya itu adalah implementasi si device ini kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak untuk device? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke nge-setup si song dan artis. Nah, si song dan artis itu kita udah ada relasinya, validate udah ada relasinya, has many song, has many. Terus PR kita gimana caranya, salah satunya itu ketika kita ngebuat song,
kita bisa memasukkan parameter si seniman di sini gitu. Pertama yang harus kita lakuin itu sebentar ya. Oke, pertama itu yang harus kita lakuin itu, ini contoh dari yang udah saya buat sebelumnya. Ketika kita pengen masukkan si join table itu, yang harus kita lakuin itu di new itu kita nge-build si join table-nya. Jadi ada si join table-nya kita build. Jadi case-nya misalkan teman-teman buka kalau di case-nya adalah aplikasi yang kita buat sekarang, kita buka si controllernya, si songs, kemudian di new, setelah songs.new, kita nge-build si songs, kita nge-build si artis songnya kayak gitu, artis song build. Di sini jamak ada s-nya karena si relasi antara song dan artis adalah many to many gitu, memungkinkan untuk si lagu punya banyak artis kayak gitu. Dan yang di-build adalah si artis songs-nya, si join table-nya gitu. Karena songs-nya udah kebuat kan sebenarnya kayak gitu. Terus di update, create update, nggak ada perubahan. Nah, kita tambahin di parameter si songs paramnya. Karena kita karena kita masukkan menambahkan si join table ini, si artist songs. Kita lihat cara penulisannya, formatnya. Dia di sini nih, ada artist IDs. Jadi si parameter apa sih yang di include-kan gitu, dipermitkan gitu. Oke, tambahannya adalah si artist IDs karena dia banyak gitu, jamak, bukan artist ID gitu. Dan dia bentuknya array itu beberapa. Oke, ini untuk di controller kita menambahkan si artist songs. Nah, sekarang
kita cek si view-nya. Nah, si view ini apa? View browse. Nah, kita sekarang merubah si formnya, form si lagu, song. Kita buka si formnya, misalkan ditambahkan di ada title, di bawah title ada si artisnya gitu. Artis. Misalkan. Nah, sekarang kita ganti si ininya, si apa? Si formnya, karena bukan apa formatnya bukan text field lagi, tetapi dia berupa apa select, form select kayak gitu. Oke, sebentar. Form. Oke, ini adalah artis. Oke. Oke, bisa cari contoh di mana di Google. Error. Oh. Oke, artis. Ya.
Oke. Eh, Oke. Kalau teman-teman lihat setelah saya implementasi si form select ini, pertama itu dia pakai apa? eh, collection select, form collection select. Kayak gitu. Dari artist IDs-nya, dia ekspektasinya adalah menerima input artist IDs. Listnya berupa apa? Listnya itu berupa si artis di order berdasarkan name. Order itu pengurutan kayak gitu. Apa yang diisinya itu adalah ID dan name-nya gitu. Multiple true inputnya itu dia nerima bahwa si ekspektasinya itu kita bisa select banyak hal kayak gitu, banyak artis. Nah, ini kelasnya, ini ID-nya kayak gitu. Ini dikosongin dulu. Ini data controllernya. Target dan behavior. Ini nanti. Ini bisa dikosongin juga. Oke, nah setelah teman-teman lihat, karena ini adalah multiple, dia bentuknya kayak gini. Klik 2 kali, misalkan songs-nya, lagunya adalah si apa? Lagu 1 ya, misalkan lagu 3. Artisnya adalah si Ari Lasso, rilisnya adalah tanggal segitu, komposnya adalah komposer 3, produser 3, ini secret. Nah, kalau teman-teman, ini kan udah kesimpan ya, kebuat nggak ya gitu si ininya. Misalkan saya cek di Ingress Console. Tadi itu songs.last, habis itu songs.last artist. Nah, dia nyambung. Kalau kemarin kan kita masih kosong ya. Nah, sekarang dia udah nyambung tuh. Jadi dia udah dikenalin si apa? Si lagu si barusan yang lagu yang ketiga itu, lagu 3 itu dibuat oleh si Ari Lasso gitu, atau dinyanyiin oleh si Ari Lasso. Atau saya query balikannya, misalkan si artis dot find 1 ya Ari Lasso benar, habis itu songsnya apa gitu, dia langsung keluar listnya di lagu-lagu yang dia punya kayak gitu. Atau kalau kita misalkan back to songs, listnya saya pengen ngerubah yang lagu 1 punyanya si Ari Lasso juga, kita update. Habis itu back to song, lagu 2 ini baru punyanya si Afgan misalkan. Kita update, back to song. Habis itu kita cek di sini. Artis fan 1 songs, itu berarti artis fan 1 kan si Ari Lasso ya. Ini kalau kita cek ulang, ini dia udah muncul Ari Lasso. Begitu. Terus kalau kita klik songs,
Dia keluar 2 lagu, lagu 1 sama lagu 3 kayak gitu. Terus si siapa? Si Afgan, misalkan ini kita ganti 2, karena ID Afgan adalah 2, dia keluar lagu 2. Nah, sekarang misalkan lagu 2 ini atau lagu 1 deh, bisa nggak ya kita nge-select langsung dua-duanya gitu. Misalkan Afgan dan Ari Lasso. Update. Oh, nggak bisa Bang. Update, kita klik dua-duanya gitu. Oke, dia masuk ke Afgan lagunya. Nah, ke Ari Lasso juga kayak gitu. Jadi si multiple select-nya berfungsi. Cuman secara visual ini kan jelek banget ya. Kita nggak mungkin dong ngekliknya pakai kontrol. Ini udah delay, sebetulnya kita kontrol kayak gitu. Secara user experience nggak bagus gitu. Ini nanti kita bisa ini diganti nantinya pakai import map. Ya, Man, kenapa Man? Saya baru baca. Ntar di musik playernya bisa kita usernya bisa nambah user baru, musik baru Bang. Enggak. Upload. Oh enggak ya? User kalau user biasa dia cuman ngeplay aja sebenarnya. Berarti untuk yang kayak artis gini kita nggak perlu buat Bang. Perlu, tapi kan si adminnya Oh ya, ada dua perspektif. dashboard gitu. Ada 2 dashboard, ada 2 layer gitu. Oke. Gitu. Oke, ini udah dicobain teman-teman. Mahfud, Fahmi, Lisna sama Ocha. Belum Pak. Oke, coba di pertama itu yang tadi udah si kontrolernya udah. Oke, artis IDs, syntax error. Oh, itu titik 2-nya. Titik 2-nya di belakangnya, nggak ada yang di depan. Itu kan artis IDs ada 2.2 tuh. Yang di depannya dihilangkan. Mana ya? Songs controller. Ini nih. Jadi nggak ada titik 2 di depannya. Oke. Jangan lupa diisi dulu si titelnya, si data-data lainnya. Kang, mau nanya. Ya, makan. Kalau pas bikin UI itu kan di bawaannya di view-nya udah ada show gitu kan. Ya. Kalau misalnya baiknya gitu, kalau misalnya kita mau ganti-ganti, mendingan bikin apa sih namanya yang file baru atau boleh ngerubah si show-nya itu Kang? Sebenarnya nggak masalah di show-nya dirubah, Man. Tapi kalau misalkan kita punya 2 perspektif gitu ya, satu adalah perspektifnya dashboard, satu lagi perspektifnya klien, user. Bagusnya sih dibuat baru, jadi emang dibedain. Nanti dibedainnya tuh dari layer controller, habis itu layer view-nya diubah juga gitu. Oh, oke. Nanti pakai ada namanya itu namespace. Oh iya, ada namespace ya. Namespace nama istilahnya kalau di Rails itu gitu. Iya Kang, oke. Oke. Nah, ini Mahfud coba di songs controller new. Errornya itu coba lihat itunya VS Code-nya.
Oke, ke form. Formnya itu di save dulu yang songs itu. Jangan lupa. Oke. Terus ke mana? Ke form. Form song. Oke, artist from collection. Artist IDs. Nah, si ininya kayaknya siapa? Mahfud apa ininya nih? Collection select ini titik 2, artist IDs, habis itu koma, habis itu objeknya apa yang di listin. Ini kan kalau depan itu apa sih yang atribut apa sih yang bakalan kita terima gitu. Diinputkannya itu atribut apa. Nah, di sini itu listnya apa gitu. Listnya, jadi kan artis kita panggil semua artis.order diurutkan berdasarkan name kayak gitu. Nah, itu yang form collection select-nya. Nah, si artis ID-nya diganti, maksudnya formatnya, sama dibatasinnya itu pakai koma. Oke. Songsnya. Nah, itu coba buka di VS Code-nya itu kok jadi underscore songsnya. Itu kan harusnya sama dengan ya di new. Coba Mahfud lihat VS Code-nya. Jadi si controllernya itu kalau show-nya itu nggak ada yang ditambahin, apa yang ditambahin itu yang di dev new-nya. Nah, itu tuh itu yang show itu dihapus saja semuanya. Show dihapus saja semuanya. Oke. Nah, yang di edit itu yang di new-nya, yang dev new. Di klik enter. Add songs. Titik. Artist songs, ada S-nya. Artist songs underscore, ada underscore-nya. Artist underscore songs underscore garis bawah. Ini kayak gini formatnya. Gimana, Pak? Ini gini. Oke, dot build. Nah, cara ngebacanya itu si method new itu dia dari atas itu dia dijalanin tuh song sama dengan songs new itu di run. Habis itu di run juga dia add songs, artist songs, build gitu. Jadi langsung sequence si codingan ini gitu. Nah, sekarang coba lagi Mahfud ke browsernya, di run lagi. Bisa nggak? Apa yang salah lagi?
Oke, masih salah di kok formnya lagi error. Coba lihat ini lagi apa form form ininya. VS Code-nya. Nah, itu siapa? Setelah artis IDs-nya itu ada titik duanya. Nih, coba nih dilihat nih. Artis IDs itu ada titik duanya, formatnya from collection select. From collection select itu titik dua artis underscore IDs, koma artis huruf A-nya gede, dot order dalam kurung name itu maksudnya itulah pengurutan dari atribut name-nya. Habis itu apa aja yang di apa parameter apa aja sih yang dikirim itu ada ID sama name-nya. Terus multiple true, habis itu from select kategori, kelas dikosongin, data dikosongin. Oke. Sudah Pak, seperti itu Pak. Oke, nah sekarang cobain misalkan buat lagu baru titelnya diisi rilisnya waktu rilisnya juga. Oke, kalau Fahmi sama Ocha bisa Error yang error Pak. sok di share coba Bisa, Pak. si Fahmi coba di ini. Seperti itu Pak. Itu si produser artis IDs itu ada komanya harusnya. Itu kan gak ada komanya tuh yang punya si Fahmi. Ya, yang punya Fahmi ya. Coba Mi, ininya Mi. VS Code-nya. Yang di controllernya. Controller. Bawah ke parameter. Permit-nya. Nah, itu tuh nggak ada, harusnya dijedain koma. Oke, ada koma. Koma. Tinggal tambah koma. Setelah produser ditambah koma. Nah, habis itu si IDS-nya itu ada S-nya. IDS gitu. Soalnya kan jamak ya. Itu tuh kan ada artis ID. Itu ditambahin S. Nah, Ctrl save. Oke, dicoba lagi. Nah, B-nya itu B kecil. Build. Oke, berhasil. Coba disimpan. Habis itu dicek di konsolnya. Udah nyambung belum? Apa yang udah kalian simpan.
Misalkan tadi lagu apa dimiliki sama artis mana gitu. Habis itu teman-teman cek di konsol. Oke, teman-teman tes dulu di konsolnya. Habis itu sekarang kita update show-nya si lagu, bahwa biar nunjukin dia si nunjukin siapa aja sih senimannya gitu. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita ganti artis. Habis itu tampilin listnya ya. Tes. Oke, udah teman-teman cek belum di konsolnya masing-masing? Berhasil semua? Nyambung nggak apa yang udah kalian update atau yang kalian buat? Mahfud, Aca, Lisna, Fahmi, udah dicek di konsolnya? Yang titelnya Pak. Yang kalian update, jadi kan itu kan buat ngupdate si lagu dengan senimannya ya, si siapa, si pemusiknya siapa gitu. Nah, cek di konsol, misalkan ini seleksi dulu, Rails console, itu Ocha error apa itu? Bentar. Coba Saya klik mau ke artis, Pak. error. Coba lihat itu VS Code-nya, show-nya. Nah, ya, itu tuh kan formatnya itu fungsi Ruby. Fungsi Ruby-nya itu karena bentuknya array harus ditampilkan satu-satu. Ditampilinnya berupa each do. Terus
Terus issue-nya itu di dalamnya itu berupa apa dipanggilnya? Itu adalah si artisnya, do artis. Karena kan kita kan pengen nampilin si artisnya ya, list artisnya. Coba diganti si apa? Si issue-nya apa yang dalam tanda petik tuh, tanda kurung kurawal tegak apa yang ya itu diganti artis huruf kecil. Nah ini itu maksudnya bikin variabel baru namanya artis disebutnya biar kita nggak nulisnya song artis gitu. Terus di bawahnya itu di dalamnya itu persen sama dengan spasi si artis tulis artis huruf kecil semua artis.name. Nah, itu kurungannya ditutup pakai persen sama garis yang apa? Yang arah. Nah, kayak gitu. Itu di save, coba. Di reload. Nah, oke. Muncul nggak? Edit di song misalkan. Diklik si artisnya, siapa gitu. Update. Nggak kesimpan ya. Coba si controllernya coba. Controller song. Controller. Kan ada folder controllers, ada folder controllers. Ke atas. Nah, itu yang song. Oke, nah ini nggak di-permit di song forumnya, jadi nggak kesimpan. Ditambahin yang sama kayak yang Fahmi tadi atau si siapa? Si Mahfud. Nah, artis IDs. Itu ada artis IDs. S, ada S-nya. Titik 2. Spasi sama tanda kurung kurawal tegak. Oke. Simpan aja. Simpan, Pak. Oke, update song si Mahfud. Sebentar. Coba Mahfud. Formnya saya pengen lihat formnya. Si VS Code-nya. Terus oke, artis ID, habis itu ke show, halaman show-nya song, file show song, show, itu show-nya song, SHOW, song, di folder song. Oke, ini siapa ini? Bentar. Oke, terus ke underscore song, ke itu parsialnya. Oke, artist name, song artist, next do artist, udah sama ya. Tapi nggak muncul. Enggak Pak, cuman ada itu aja, apa namanya, tanda gitu. Sebentar Pak, di share. Coba saya pengen lihat lagi formnya lagi.
formnya kosong. Coba ke kanan. Address ordinal ke kanan lagi. ID, name, kategori. Nah, si itu dihapus dulu aja. Mahfud apa si data itu dihapus aja dari dalamnya data. Oke, yang di dalamnya data itu Yang dalamnya aja Pak, yang Iya. controller sama ini. Atau yang multi itu dong, sampai bawah sampai sini. enggak, data. Jadi kan data itu kan ada buka kurung tutupnya tuh. Nah, isinya dikosongin. Oh, ini Pak. Betul. Itu dikosongin. Delete. Oke, disimpan. Collection artist IDs. Oke, coba di itu lagi. Masih Pak. Coba lihat lagi si itunya formnya di kananan lagi. Artist order name. Oke, koma, titik dua, koma, oke. Terus songs controller coba, songs controller. Terus ke bawah. Transparan ke kanan.